Maka dari dua ayat ini ada beberapa saya kira yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pertama adalah bahwa seseorang yang beriman itu semestinya sudah bisa mampu melakukan kesadaran kediri dengan tinggi. Kesadaran yang bagaimana? Bahwa dia sadar ia berasal, manusia itu berasal dari sesuatu yang hina, dari tanah yang setiap kali diinjak orang dengan segala macam isinya itu, dan juga dari sperma yang kadang-kadang menjijikkan itu. Jadi sesungguhnya dengan itu tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan kesombongan, membanggakan apa yang kita ada dalam diri kita. Jadi kalau bahasa gampangnya itu, apa yang ada dalam diri kita, termasuk badan kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, diri kita ini hanya titipan belaka, termasuk apa yang kita miliki di luar tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah, lalu bisa menikmati nikmatnya berzikir, membaca dan mengagungkan nama Allah. Kita lanjutkan juga dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Pada hari ini kita sudah sampai di surat Al-Kahfi ayat 37 sampai 38. Kita berharap apa yang kita lakukan sejak kita masih kecil sampai kita sudah menjadi beranjak dewasa dan sudah sepuh, dan mungkin sepertinya kadang-kadang ajal kita sudah dekat, maka kita berharap semoga apa yang kita pelajari dengan Al-Quran, kita yang baca dengan Al-Quran itu bisa menjadi bekal perjalanan panjang kita menuju hari akhir dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik, orang Turki, ada seorang Turki, dia tinggal di Istanbul sana. Dia senang membaca Al-Quran, insya Allah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Maka suatu saat punya keinginan dia, saya ingin menuliskan Al-Quran yang 30 juz itu dengan tangan saya sendiri, katanya. Maka sejak itu orang ini kemudian menuliskan Al-Quran yang ia baca dalam setiap harinya itu, ditulis sampai selesai 30 juz. Setelah selesai 30 juz, Al-Quran yang biasa ia baca diletakkan di lemarinya, lalu yang dia baca setiap harinya adalah tulisan tangannya sendiri. Maka ketika menjelang di masa sepuhnya, dia berwasiat kepada anak-anaknya, jika nanti Allah memanggil saya minta Al-Quran yang saya baca dan yang saya tulis itu sertakan masuk ke dalam liang lahat bersama saya, katanya. Maka sebagaimana wasiat dia,
ketika dia meninggal dunia, maka tulisan tangan dan Al-Quran yang biasa dia baca itu dimasukkan ke dalam liang lahatnya, sampai tidak ada cerita apapun, sampai di situ sudah selesai. Jadi ini salah satu cara ketika misalnya ada tulisan Al-Quran, ada mushaf Al-Quran yang tercecer, jangan dibuang ke tempat sampah, tetapi bisa dibakar kemudian ditanam ke dalam tanah. Nah ini yang harusnya kita lakukan. Jangan dibuang ke tempat sampah, di wall-wall gini terus dimasukkan, jangan. Tapi masukkan, tanamlah, kubur ke dalam tanah. Nah, setelah anaknya dewasa, ia diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji. Sampai di Madinah, dia punya keinginan ingin membeli Al-Quran. Maka datanglah ke toko-toko Al-Quran di sekitar Masjid Nabawi itu, dan tanpa dia sadari, tanpa dia sengaja, dia melihat Al-Quran seperti tulisan yang ditulis oleh ayahnya. Kok Al-Quran itu persis seperti yang pernah ditulis oleh ayah saya, katanya. Maka dia minta tolong kepada sang penjual, Pak, minta tolong Al-Quran itu, Pak. Akhirnya dilihat, ternyata persis sama. Dan bukan persis sama, bukankah ini Al-Quran ayah saya, katanya, dan ini tulisan ayah saya, katanya. Maka orang itu bertanya, dari mana Bapak mendapatkan Al-Quran ini, katanya. Maka si penjual itu mengatakan, saya mendapatkan Al-Quran ini, mushaf ini, dari seorang penggali kubur di Baki, katanya. Kok bisa? Iya, orang itu karena sudah mepet, tidak punya uang, maka mushaf yang dia dapat ketika menggali kubur itu dijual kepada saya. Bolehkah saya ditunjukkan di mana orang itu? Maka dengan ringan hati ditunjukkanlah si anak itu kepada orang yang penggali kubur itu. Sampai bertemu, ditanyakan, dari mana Bapak mendapatkan ini? Saya ini penggali kubur. Jadi kalau ada kuburan yang sudah lama, biasanya dikumpulkan lagi dan dikubur lagi. Nah, di antara kuburan itu ada seorang penghuni kubur itu yang saya gali itu, ternyata dia dalam keadaan mendekap Al-Quran. Itulah Al-Quran yang saya jual ke toko buku itu, katanya. Lah terus anak itu mengatakan, ayah saya itu dikuburkan di Istanbul, tapi mengapa bisa ketemu di Baki di Madinah, katanya. Ini bagian dari mukjizatan Al-Quran yang ditunjukkan kepada kita. Seorang di Jawa Barat pernah terjadi longsor besar. Maka salah satu yang harus digali adalah ada satu kuburan yang kemudian lama berpuluh-puluh tahun. Kemudian ketika digali, mayat itu, jenazah itu utuh. Ketika ditanya, ditelisik, ternyata salah satu yang menjadikan itu adalah karena orang itu ternyata orang yang sangat mencintai Al-Quran dan suka membaca Al-Quran. Kini tentu saja hal-hal yang di luar kemampuan akal kita, tetapi sekedar ingin menunjukkan betapa sesungguhnya Al-Quran itu bisa melindungi kita. Bahkan bisa jadi tanah bumi ini tidak mampu menyentuh karena Al-Quran yang kita cintai. Semoga kecintaan kita mentadabburi ayat Al-Quran ini bisa menjadikan melindungi kita di dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ayat 37 dan ayat 38 ini adalah jawaban dari seorang teman, dua perbincangan antara seseorang yang punya dua kebun anggur, ada kurmanya, ada irigasi terbaiknya, lalu kemudian yang menyombongkan diri karena dia merasa banyak hartanya dan banyak pengikutnya. Maka seorang yang satunya temannya lagi yang beriman itu mengatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Maka
kawannya yang beriman itu berkata kepadanya sambil berdialog, wa yuhawiruhu, sambil mengingatkan, akafarta billadzi khalaqaka min turabin, apakah kamu ingkar atau tidak mempercayai, kufur dengan zat yang telah menciptakanmu min turabin, dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian dari sperma, thumma sawwaka rajula, kemudian menyempurnakanmu menjadi seorang yang sempurna, laki-laki yang sempurna. Ini peringatan temannya yang beriman itu. Tetapi aku, katanya orang yang beriman itu, meyakini bahwa huwallah, bahwa Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Ayat ini kalau menurut Imam At-Tabari, bahwa orang mukmin itu menegur temannya dengan mengingatkan asal penciptaan manusia yang sesungguhnya yang hina, yang rendah. Bayangkan terbuat dari tanah, dari sperma, yang itu kadang-kadang menjijikkan bagi kita. Tetapi itulah realitas penciptaan yang ada pada diri kita sebagai manusia. Maka ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya juga tidak ada apa-apanya. Meskipun diciptakan dengan ahsani takwim, dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk, tetapi sesungguhnya manusia itu juga bisa direndahkan. Tsumma radadnahu asfala safilin, dan dia bisa direndahkan dengan serendah-rendahnya. Tentu saja yang menentukan itu adalah bagaimana keimanan dan ketakwaan seseorang. Nah, ayat ini ingin mengingatkan itu. Seorang temannya ini ingin mengingatkan, kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu kan diciptakan dari tanah saja, dan kamu disempurnakan oleh Allah. Mengapa apa yang harus kamu sombongkan begitu? Nah, ini yang ingin menunjukkan kepada temannya itu, ingin mengingatkan. Maka dari dua ayat ini ada beberapa saya kira yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pertama adalah bahwa seseorang yang beriman itu semestinya sudah bisa mampu melakukan kesadaran kediri dengan tinggi. Kesadaran yang bagaimana? Bahwa dia sadar ia manusia itu berasal dari sesuatu yang hina, dari tanah yang setiap hari diinjak orang dengan segala macam isinya itu, dan juga dari sperma yang kadang-kadang menjijikkan itu. Jadi sesungguhnya dengan itu tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan kesombongan, membanggakan apa yang kita ada dalam diri kita. Jadi kalau bahasa gampangnya itu, apa yang ada dalam diri kita, termasuk badan kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, diri kita ini hanya titipan belaka, termasuk apa yang kita miliki di luar tubuh kita ini. Jadi itu. Jadi gambarannya begini. Ini gambaran yang saya kira untuk kita semua. Jadi kebetulan saya ini kadang-kadang kalau memakai sarung itu kebetulan kalau kata orang itu dianggap bermerek. Kadang ada BHS, kadang ada Lamiri, dan bajunya kadang-kadang dianggap bagus gitu. Maka suatu saat ada seorang teman yang ternyata memperhatikan, Pak Barus ini kalau pakai baju kok sarungnya kok bagus-bagus katanya. Termasuk bajunya juga bagus-bagus. Kadang-kadang saya pikir dari mana orang ini sampai memperhatikan segitunya katanya. Maka ketika itu ditanyakan kepada saya, maka saya mengatakan begini, saya ini apa yang saya pakai itu, termasuk sarung terutama itu, hampir tidak ada yang pernah saya beli sendiri. Semuanya itu diberi orang. Kadang ada yang banyak menitipkan. Jadi ada orang memberikan sarung bagus-bagus itu, dikasihkan kepada saya, pakaian itu. Gimana kalau pakaian ini nanti saya kasihkan ke orang lain lagi? Maka orang yang lain mengatakan, jangan Pak Bahrus, biar Pak Bahrus saja yang makainya katanya. Nggak boleh. Ini kan nyamana amanat kan, titipan. Jadi ketika ada orang yang memperhatikan begitu, kemudian setan tentu saja akan memberikan godaan kepada kita.
oh berarti bajumu itu bagus-bagus. Tetapi kan kemudian harus kita kembalikan kepada kesadaran diri kita. Lawang itu cuma titipan diberi orang, masa apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita sombongkan? Membeli sendiri aja tidak, mau dikasih orang, mau titipan saja kok dibanggakan. Jadi persis seperti apa yang diberikan Allah kepada kita, nikmat kita, badan kita, harta kekayaan kita, rumah kita, mobil, sepeda motor kita, harta benda kita, tidak bisa sesungguhnya tidak patut untuk dibanggakan kepada orang lain, karena semua itu hanya titipan Allah kepada kita. Jadi masa titipan begitu saja mau dibanggakan? Kan tidak ada upaya dari kita semua. Jadi sesungguhnya itu banyak gambarannya begitu. Pelajaran yang kedua dari dua ayat ini adalah bahwa seseorang temannya yang beriman itu ingin menunjukkan adanya ketahanan spiritual. Ketahanan spiritual itu atau dalam bahasa psikologinya itu spiritual resilient. Itu adalah bahwa ketika temannya itu arogan, sombong dengan hartanya, dengan pengikutnya, maka dia mengatakan, iya, saya punya Allah, katanya. Saya punya Tuhan. Huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ini satu keyakinan. Jadi keyakinan yang luar biasa, yang tidak mudah terpancing oleh emosi kesombongan orang lain. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang kalau melihat mungkin tetangga kita, melihat mungkin teman kita, mungkin orang lain di hadapan kita yang mungkin secara keduniaan mewah, tetapi kalau iman kita tidak kuat, maka kita juga akan terkecoh juga, tertipu juga dengan itu semua. Tetapi kalau ketahanan iman kita kuat, maka kita tidak akan tergoda dengan itu. Ini masih bulan Muharram. Para sahabat dulu itu orang-orang kaya semua. Abdurrahman bin Auf orang kaya, Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya semua ketika ada di Mekah. Tetapi ketika ada perintah untuk hijrah ke Madinah, maka apa yang dia miliki di Makkah itu ditinggalkan semua. Untuk apa? Untuk hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Dan karena memang merasa iman itu merasa lebih membanggakan, lebih meyakinkan dirinya untuk keselamatan dunia dan akhiratnya daripada sekedar dunia dan seisinya. Jadi percaya diri dengan tauhid itulah yang menjadi penting bagi seseorang orang yang beriman, agar kita itu tidak masuk atau tidak terlalu mencintai dunia ini. Bukan tidak boleh senang dengan dunia, bukan tidak boleh memiliki, bukan tidak boleh. Tetapi bagaimana dunia itu, yang pernah saya katakan sebelumnya, bagaimana dunia itu tidak masuk ke dalam hati kita. Orang boleh percaya diri dengan apa yang kita pakai, tetapi yang paling harus percaya diri adalah dengan iman kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi surat dalam Ali Imran ini mengingatkan kita, kamu tidak usah rendah hati, kamu nggak usah bersusah hati, kamu itu umat yang terbaik, umat yang tinggi. Tetapi dikasih syarat oleh Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian itu beriman. Jadi kalau yakin percaya diri dengan iman, insya Allah itu tidak ada masalah, meskipun ada godaan macam-macam. Tapi kalau imannya nggak kuat, kebanggaan dengan imannya masih rendah, masih nggak begitu kuat, maka itu yang akan menjadikan kita mudah terkecoh, akan mudah guncang dengan godaan dunia itu. Dan yang ketiga adalah bahwa orang yang beriman itu menolak untuk menyekutukan Allah dengan siapapun. Wala usyriku bi rabbi ahada. Jadi ini adalah sesungguhnya menjadi deklarasi kemandirian batin. Jadi kalau tadi percaya diri, maka masuk ke dalam hati kita sudah mandiri secara batiniah. Tidak ada yang bisa mengokohkan hati kita kuat, iman kita menjadi kuat. Nah, di era modern ini banyak orang secara emosional, batinnya, psikologisnya itu sering tergantung kepada status sosial. Kadang-kadang kalau kita nggak punya status sosial itu kadang-kadang merasa nggak pede, kan begitu. Nah ini berarti kemandirian batinnya masih rapuh. Kadang-kadang bergantung pada validasi media sosial. Ini yang sering katakan, dia ada seseorang yang akunnya mungkin followersnya jutaan,
ada yang like-nya mencapai jutaan juga, ribuan, tapi saya kok masih kecil. Nah, generasi milenial itu kayak begitu itu. Kalau ada orang yang punya followers besar itu kadang-kadang sudah merasa rendah hati. Oh, saya kalah sama dia. Padahal itu hanya sekejap aja. Tidak selamanya akan begitu. Hanya di dunia saja. Nah, ini yang harus ditanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita itu. Ada juga yang kemudian kemandirian batinnya itu, secara psikologisnya itu digantungkan pada pencapaian material. Jadi ada orang yang ini banyak terjadi, misalnya saya kira bapak-bapak juga enggak, ibu-ibu mungkin juga iya, mungkin sama-sama ada lah dalam diri kita. Jadi kadang-kadang ini kalau kita masuk ke dalam keramaian itu, terutama misalnya ketika ngikutin dapat di undangan resepsi misalnya, kadang-kadang kalau bajunya nggak model baru, kok itu saja, kadang-kadang kita nggak percaya diri. Maunya itu setiap pertemuan, setiap resepsi ganti. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi tidak kemandirian batin kita itu masih rapuh artinya. Nah, kadang-kadang orang kaya itu menjadi percaya diri. Dia sesungguhnya bajunya kadang-kadang nggak bermerek, tetapi orang lain melihatnya bermerek. Nah, orang yang miskin itu kadang-kadang nggak percaya diri. Dia membeli baju yang bermerek, tetapi sesungguhnya dia secara kekayaan juga nggak punya itu. Kenapa? Untuk menutupi kemiskinannya itu. Jadi ini yang harus dihindarkan oleh kita semua, agar apa yang ada dalam diri kita, kemandirian batin kita itu menjadi lebih kuat. Gen Z hari ini itu kadang-kadang lebih senang beli mobil dulu daripada memiliki rumah dulu. Kenapa? Karena dengan mobil orang bisa melihat, oh, dia sudah kaya, punya mobil, padahal dia nggak punya rumah. Beda dengan orang tua, punya rumah dulu baru beli mobil, kalau misalnya bisa mencukupi. Nah, generasi sekarang ini rumahnya ngontrak, masih ngekos, tapi dia sudah beli mobil duluan. Nah, ini saya kira kenapa ini terjadi? Karena ingin membangun kepercayaan dirinya, karena ingin membangun kemandirian batinnya dengan sesuatu yang di luar dirinya, dengan hal-hal yang sifatnya pencapaian material, dengan status sosial dan seterusnya. Jadi ini semoga ini menjadi hal-hal yang tidak memperangkap kita, menipu kita, agar kita bisa menjalankan hidup ini menjadi lebih baik dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini terkait dengan ayat surat Al-Kahfi ayat 37 sampai 38 ini bisa menjadi hikmah bagi kita untuk menjalin hidup lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.